Ayah sudah pikun. Serahkan semua tanah ini atas namaku sebelum ayah mati, teriak menantuku sambil menggebrak meja. Aku hanya tersenyum tenang, lalu menyodorkan map biru yang seketika membuat wajahnya pucat pasi karena ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Mansur. Di usia 62 tahun, orang-orang di kota ini mengenalku sebagai sosok yang keras namun adil. Aku membangun imperium dagangku dari nol, dari satu petak ruko kecil di Pasar Loak, hingga kini memiliki berhektar-hektar perkebunan sawit dan beberapa properti komersial yang tersebar di pusat kota. Namun, belakangan ini, aku menyadari bahwa bukan usia yang membuat seseorang menjadi lemah, melainkan cara orang lain memandang usia tersebut. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah gorden sutra di kamar utamaku, menyinari butiran debu yang menari di udara seperti kunang-kunang perak. Aku duduk di tepi tempat tidur, merasakan linu tipis di lutut kiri, sebuah pengingat dari masa muda saat aku harus memanggul karung-karung pupuk sendiri di bawah terik matahari yang membakar kulit. Aku tidak keberatan dengan rasa sakit itu. Itu adalah medali perjuanganku, bukti bahwa aku pernah hidup dengan sangat keras. Namun, yang menggangguku adalah keheningan di rumah besar ini, yang perlahan mulai digantikan oleh bisik-bisik di balik dinding. Aku keluar ke balkon, menghirup udara pagi yang masih bersih dari polusi kendaraan. Di bawah, di taman belakang yang luasnya hampir setengah lapangan bola, aku melihat Riko, menantu bungsuku. Ia berdiri membelakangiku, mengenakan jubah mandi satin yang sebenarnya adalah hadiah ulang tahunku yang ia pakai tanpa izin. Ia tampak sedang menelepon seseorang dengan suara rendah. Bahunya sedikit membungkuk seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang busuk. Ya, dia mulai sering lupa naruh kacamata. Kadang nanya hal yang sama 2 kali. Momentumnya pas. Bisik Riko. Suaranya terbawa angin pagi yang tenang, sampai ke telingaku dengan sangat jelas. Pendengaranku, syukurlah, adalah satu-satunya indera yang justru semakin tajam seiring bertambahnya usia. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang lebih mirip seringai pahit. Mereka mengira aku sedang menua menuju kepikunan. Padahal, aku hanya sedang melakukan eksperimen sosial kecil di rumahku sendiri. Aku sering sengaja membiarkan diriku terlihat linglung. Mengapa? Karena aku menyadari bahwa kekayaan besar seringkali mengundang lalat-lalat yang menyamar menjadi pelayan. Hanya saat kau dianggap tidak berdaya, orang-orang di sekitarmu akan menunjukkan wajah aslinya. Aku ingin tahu, siapa di antara anak-anak dan menantuku yang benar-benar menyayangiku, dan siapa yang hanya menanti detak jantungku berhenti agar mereka bisa membagi-bagi tanah warisan yang luasnya mencapai puluhan hektar itu. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan sarungku, dan memutuskan untuk turun. Aku harus memainkan peran ini dengan sempurna. Aku berjalan menuju ruang makan dengan langkah yang sedikit diseret, memberikan kesan bahwa kakiku sudah tidak sekuat dulu untuk menopang beban tubuh. Di ruang makan, aroma kopi dan nasi goreng terasi menguar. Sarah, putri bungsuku, sedang menata piring. Dia memiliki wajah yang sangat mirip dengan almarhumah ibunya, lembut dan penuh kasih. Namun, kelemahannya adalah dia terlalu mudah percaya, terutama pada pria yang kini duduk di ujung meja dengan ponsel di tangan. Begitu melihatku, Riko langsung merubah ekspresinya. Wajah yang tadi tampak beringas di telepon kini berubah menjadi topeng penuh perhatian. Pagi, ayah. Tidurnya nyenyak? Tadi malam Riko dengar ayah bangun jam 3 pagi. Ada yang dicari di dapur. Tanya Riko dengan nada yang dibuat-buat khawatir. Sebuah nada yang justru terdengar menjijikkan di telingaku. Pagi. Entahlah. Riko. Ayah merasa seperti ada yang hilang. Tapi ayah lupa apa itu. Jawabku sambil duduk perlahan, membiarkan tanganku sedikit gemetar saat meraih cangkir kopi. Aku melihat kilat di mata Riko, sebuah kilat kemenangan kecil yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Riko bukan berasal dari keluarga pengusaha. Dia bekerja di sebuah perusahaan pialang yang, menurut laporan rahasia dari informan lama yang kubayar, sedang diambang kebangkrutan karena malapraktik keuangan. Itulah alasan sebenarnya dia begitu gigih meyakinkan Sarah untuk pindah ke rumah ini 6 bulan lalu. Dia butuh pelampung, dan dia pikir harta mertuanya adalah samudra luas yang bisa ia kuras sesuka hati tanpa perlu takut tenggelam. Selama sarapan, Riko terus memutar percakapan ke arah aset dengan kelicikan seorang ular.
Ayah, ngomong-ngomong soal perkebunan di wilayah utara, tempo hari ada kolega Riko di kantor pertanahan yang bilang kalau batas tanahnya perlu dicek ulang. Takutnya ada sengketa kalau dokumennya tidak segera diperbarui atas nama yang lebih muda. Ayah kan sudah sulit kalau harus bolak-balik ke kantor pertanahan yang birokrasinya melelahkan itu. Aku mengunyah sepotong roti dengan lambat, membiarkan keheningan menggantung di udara selama beberapa detik. Utara? Memangnya ayah punya tanah di utara? Seingat ayah, tanah kita hanya yang di belakang rumah ini saja, kan? Sarah menatapku dengan mata yang membulat karena cemas. Ayah, itu perkebunan utama kita yang menghidupi keluarga besar selama 20 tahun. Masa ayah lupa? Yang bulan lalu kita kunjungi bersama. Riko menyentuh punggung tangan Sarah, sebuah gerakan yang tampak menenangkan namun sebenarnya adalah kode kontrol. Sabar, sayang. Ayah mungkin hanya kecapean. Tapi itulah yang aku bilang. Administrasi harus segera diurus sebelum kondisi ayah semakin, ya, kamu tahu sendiri. Kita tidak ingin urusan pajak dan sertifikat ini menjadi masalah hukum di kemudian hari jika ayah sudah benar-benar kehilangan memori. Aku memperhatikan Riko secara saksama di balik kelopak mataku yang setengah tertutup. Dia tampak sangat rapi dengan kemeja slim fit dan jam tangan Rolex palsu yang sebenarnya aku tahu itu dibeli dengan uang mahar Sarah yang ia gadaikan diam-diam. Dia adalah tipe pria yang membangun citra dari bayangan orang lain. Baginya, rumah ini bukan tempat berteduh atau tempat berbakti, tapi sebuah mangsa besar yang sudah lelah dan siap diterkam. Setelah sarapan selesai, aku sengaja melakukan gerakan ceroboh yang terencana. Aku meletakkan ponselku di meja makan, tepat di samping piring kotor, lalu aku bangkit berdiri tanpa mengambilnya. Aku berjalan menuju ruang kerja di lantai 2, tapi aku tidak benar-benar masuk. Aku berhenti di balik pilar besar di balkon lantai atas yang menghadap langsung ke ruang makan di bawah. Benar saja, begitu Sarah masuk ke dapur untuk menaruh piring, Riko segera menyambar ponselku. Wajahnya berubah tegang. Aku melihatnya mencoba memasukkan beberapa kombinasi angka, mungkin tanggal lahirku, tanggal pernikahan Sarah, atau angka keberuntunganku. Beruntung, aku sudah mengganti seluruh sistem keamanan digital dan fisikku sebulan yang lalu. Aku menggunakan pemindai sidik jari yang tersamar sebagai tombol daya biasa. Dia mendesis kesal saat ponsel itu tetap terkunci setelah 3 kali percobaan. Sial, orang tua ini benar-benar menyusahkan. Pakai sandi apa dia? Gumamnya cukup keras hingga gema suaranya naik ke lantai atas. Aku merasakan denyut kemarahan di pelipisku, sebuah api yang sudah lama tidak kurasakan. Inilah pria yang setiap hari mencium tanganku dengan takzim dan memanggilku, Ayah, dengan suara yang paling lembut. Di balik punggungku, aku tidak lebih dari sekadar rintangan biologis yang mengganggu jalannya menuju kekayaan instan. Keserakahan telah menghapus seluruh sisa rasa hormatnya. Minggu kedua Riko tinggal di rumah, ketegangan mulai terbangun secara halus namun sistematis. Riko mulai melakukan perubahan-perubahan kecil di rumah. Dia mulai menggeser letak vas bunga, mengganti posisi kursi di ruang tamu, dan menyembunyikan barang-barang kecilku hanya untuk membuatku merasa bingung. Dia sedang melakukan gaslighting, sebuah teknik manipulasi psikologis untuk membuatku meragukan kewarasanku sendiri. Suatu sore, aku memutuskan untuk meningkatkan tingkat kerumitan permainanku. Aku ingin melihat sejauh mana keberaniannya dalam melanggar privasi dan hukum moral di rumah ini. Aku mengambil sebuah kunci kuno berbahan kuningan dari laci meja kerjaku. Kunci ini tampak sangat penting dan berat, seolah-olah kunci untuk peti harta karun karam. Dengan sengaja, aku meletakkan kunci itu di atas meja rias kamarku, di tempat yang sangat mencolok. Aku tahu Riko selalu menyelinap masuk ke kamarku setiap kali aku pergi ke masjid untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Aku telah memasang kamera pengintai nirkabel sekecil lubang jarum yang tertanam di dalam bingkai foto perak almarhumah istriku. Kamera itu terhubung langsung ke tablet rahasia yang kubawa di dalam tas sajadahku. Melalui aplikasi di tablet yang kupantau sambil duduk di barisan belakang syaf masjid sebelum azan berkumandang, aku melihat pemandangan yang memuakkan. Riko mengendap-endap masuk ke kamarku. Wajahnya yang biasanya sok sopan dan penuh senyum kini tampak haus dan beringas, seperti pemulung yang menemukan tumpukan emas. Dia mengambil kunci itu dengan tangan gemetar karena kegirangan. Dia kemudian menuju ke pojok ruangan, tempat sebuah brankas besi tua peninggalan zaman kolonial berada. Dia mencoba memasukkan kunci itu,
memutar-mutarnya dengan penuh ambisi. Dia tidak tahu bahwa brankas itu sudah kosong selama lebih dari 10 tahun. Brankas itu hanyalah sebuah umpan besi yang berat. Di layar tablet, aku melihat Rico berhasil membuka brankas tersebut. Ekspresi wajahnya adalah sebuah mahakarya komedi hitam, berubah dari kegembiraan yang meluap menjadi kekecewaan yang mendalam, lalu meledak menjadi kemarahan yang tertahan. Di dalam brankas itu, dia tidak menemukan emas batangan atau tumpukan uang tunai. Dia hanya menemukan tumpukan koran bekas dari tahun 1990-an dan sebuah amplop putih berisi catatan kecil yang kutulis dengan tulisan tangan yang sengaja dibuat agak goyah. Kesabaran adalah kunci keberhasilan, namun keserakahan adalah kunci kehancuran. Rico membanting pintu brankas dengan pelan agar tidak menimbulkan suara gaduh. Namun aku bisa melihat otot-otot rahangnya mengeras karena marah. Dia mengumpat, mengeluarkan kata-kata kotor dan caci maki yang ditujukan kepadaku. Kata-kata yang tidak akan pernah ia bayangkan aku dengar. Ia kemudian mulai menggeledah laci-laci meja riasku, membalikan lipatan sarung, mencari-cari sertifikat tanah asli yang ia dambakan sebagai tiket emasnya keluar dari jerat utang. Ketika aku pulang dari masjid, aku menemukannya sedang duduk di ruang tengah dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia sedang membaca majalah bisnis, kaki kanannya bertumpu di atas lutut kiri, posisi dominan yang sengaja ia tunjukkan. Baru pulang. Ayah? Tadi aku sempat mengecek kamar ayah sebentar karena ada suara seperti kucing masuk lewat jendela. Takutnya ada maling yang mengincar koleksi jam tangan ayah, katanya dengan suara datar, tanpa sedikit pun rasa malu atau bersalah. Oh, terima kasih, Rico. Ayah memang akhir-akhir ini sering lupa mengunci jendela. Mungkin benar katamu, ingatan ayah sudah mulai memudar seperti warna cat tembok ini, kataku sambil berjalan melewatinya dengan langkah yang sengaja kuperberat. Seolah setiap langkah adalah perjuangan fisik yang besar. Aku bisa merasakan tatapannya yang tajam menusuk punggungku. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang menantu, melainkan tatapan seorang predator yang sedang menghitung detik-detik terakhir sebelum ia menerkam mangsanya yang ia anggap sudah sekarat. Dia pikir dia sedang memburu domba tua yang tersesat, padahal dia sedang berjalan dengan mata tertutup masuk ke dalam perangkap yang sudah kusiapkan dengan sangat rapi. Memasuki minggu ketiga, Rico mulai menjalankan tahap kedua dari rencananya, isolasi. Dia sadar bahwa jika aku memiliki pendukung di dalam keluarga, rencananya untuk menguasai harta akan lebih sulit. Maka, dia mulai melakukan manuver telepon kepada anak-anakku yang lain, terutama Hendra, si sulung yang kini tinggal di Surabaya mengelola bisnis distribusinya sendiri. Aku mendengar percakapan itu suatu sore saat aku berada di taman samping, tersembunyi di balik rimbunnya tanaman bougainville yang sedang bermekaran. Rico tidak menyadari keberadaanku karena aku duduk di kursi rendah yang tertutup semak. Mas Hendra, ini Rico. Maaf mengganggu waktunya. Mas, tapi ini soal ayah. Sepertinya keadaannya makin mengkhawatirkan setiap harinya. Ucap Rico dengan nada suara yang bergetar hebat, penuh dengan akting kepedulian yang luar biasa. Kemarin dia lupa mematikan kompor setelah merebus air sampai pancinya gosong. Hampir saja dapur kita kebakaran. Aku dan Sarah benar-benar panik. Mas. Darahku mendidih mendengar kebohongan itu. Kejadian sebenarnya adalah, Rico sendiri yang menyalakan kompor untuk membuat kopi. Lalu ia sengaja meninggalkan dapur begitu saja saat ada telepon masuk. Akulah yang mencium bau panas dan mematikannya sebelum terjadi apa-apa. Dia memutarbalikkan fakta dengan sangat licin untuk menciptakan narasi bahwa aku adalah ancaman bagi keselamatanku sendiri. Iya, Mas. Rico pikir sebaiknya kita mulai memikirkan opsi untuk mengalihkan wewenang pengelolaan aset secara hukum. Bukan karena kita tidak percaya pada ayah, tapi demi melindungi harta keluarga agar tidak disalahgunakan atau hilang karena kondisi kognitif ayah yang sudah tidak stabil. Mas Hendra tahu kan, banyak mafia tanah di luar sana yang suka mengincar orang tua seperti ayah. Lanjutnya, Hendra, yang pada dasarnya terlalu sibuk dengan bisnisnya dan memiliki sifat yang cenderung menghindari konflik keluarga, tampaknya mulai termakan oleh kata-kata Rico. Aku bisa membayangkan Hendra di seberang telepon, menghela napas panjang dan mulai meragukan kondisi fisik ayahnya. Rico sedang menanam benih keraguan, dan ia berharap benih itu akan tumbuh menjadi izin bagi dirinya untuk memegang kendali penuh. Tidak berhenti di situ, Rico mulai mengubah dinamika di dalam rumah. Dia mulai mengganti beberapa asisten rumah tangga yang sudah bekerja denganku selama puluhan tahun, orang-orang setia yang sudah kuanggap keluarga sendiri.
Salah satunya adalah Bei Inah, yang sudah menemaniku sejak almarhumah istriku masih ada. Bei Inah sudah terlalu tua. Ayah, dia tidak bisa lagi memberikan perawatan medis yang ayah butuhkan. Aku sudah mencarikan perawat khusus, namanya Siska. Ujar Riko suatu pagi tanpa meminta pendapatku terlebih dahulu. Padahal, aku tahu, perawat bernama Siska itu bukan tenaga medis. Dia adalah orang bayaran Riko yang bertugas memata-matai setiap gerak-gerikku di dalam kamar, memeriksa apakah aku mengeluarkan dokumen penting, dan memastikan aku tidak berkomunikasi dengan pengacara lamaku tanpa sepengetahuan mereka. Setiap makan malam kini terasa seperti sesi interogasi di bawah lampu remang-remang. Riko akan melemparkan pertanyaan-pertanyaan teknis tentang bisnis, tentang letak batas tanah di luar kota, tentang siapa notaris yang memegang akta-akta asliku. Dia akan memancing dengan pertanyaan menjebak yang mengharuskan ketajaman logika, dan aku akan sengaja menjawabnya dengan jawaban-jawaban yang melantur dan tidak konsisten. Ayah tahu tidak, harga tanah di pusat kota naik hampir 500% dalam 5 tahun terakhir? Kalau tanah yang di samping mal itu tidak segera kita bangun atau kita sewakan secara profesional, kita akan merugi besar karena pajak PBB-nya melonjak. Ujar Riko sambil memotong steaknya dengan gerakan yang agresif. 500%? Wah, itu angka yang banyak ya, Riko. Tapi ayah rasa, tanah itu lebih baik ditanami pohon pisang saja. Ayah ingin sekali makan pisang goreng langsung dari pohonnya. Supaya kita tidak kelaparan kalau kiamat datang. Jawabku sambil tersenyum bodoh. Riko bertukar pandang dengan Sarah. Aku melihat kesedihan yang mendalam di mata putriku. Dia merasa kehilangan sosok ayah yang cerdas dan berwibawa, digantikan oleh pria tua yang bicara soal pisang goreng di tengah diskusi bisnis jutaan dolar. Aku merasa jantungku diremas melihat kesedihan Sarah. Namun ini adalah pengorbanan yang harus kulakukan. Aku harus memastikan bahwa ketika kebenaran terungkap, Sarah akan melihat dengan mata kepalanya sendiri siapa sebenarnya suaminya itu. Aku menyadari bahwa Riko sudah mulai tidak sabar. Dia butuh bukti fisik yang sangat kuat agar anak-anakku yang lain setuju untuk menandatangani surat pengalihan wewenang atau perwalian. Maka, aku memutuskan untuk memberikan umpan terakhir, sebuah insiden yang akan menjadi pembenaran baginya untuk menyerangku secara terbuka. Pagi itu, aku mengambil dompet kulit asliku yang sudah agak usang namun berisi uang tunai dalam jumlah cukup besar dan kartu-kartu kredit prioritas. Di depan Siti, pelayan baru yang menjadi mata-mata Riko, aku melakukan sebuah tindakan yang sangat konyol. Dengan wajah datar dan mata yang sengaja dibuat kosong, aku berjalan ke arah dapur. Aku membuka pintu kulkas besar kami, lalu dengan tenang meletakkan dompet tersebut di dalam rak paling atas, tepat di samping botol susu dan wadah telur. Siti melihat kejadian itu dengan mata terbelalak, dan aku berpura-pura tidak menyadari kehadirannya. Begitu aku keluar dari dapur, aku mendengar langkah kakinya yang terburu-buru menuju kamar Riko. 1 jam kemudian, seperti yang sudah kuprediksi, terjadilah kegaduhan yang luar biasa. Sarah, Hendra sedang tersambung lewat video call. Lihat ini sudah keterlaluan, teriak Riko dari arah dapur dengan nada suara yang dibuat-buat panik. Aku yang sedang duduk di ruang tengah, berpura-pura tertidur sambil memegang buku, segera terbangun, dengan wajah kaget yang dilebih-lebihkan. Aku berjalan perlahan menuju dapur, di mana Sarah sudah berdiri dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Riko memegang dompet kulitku yang sudah terasa dingin karena suhu kulkas. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi seolah-olah itu adalah barang bukti kejahatan perang. Ayah, apa yang dilakukan dompet ini di dalam kulkas? Ayah memasukkannya ke sana. Siti melihatnya sendiri. Aku memasang wajah paling bingung yang bisa aku kerahkan. Aku memiringkan kepalaku, menatap dompet itu seolah-olah itu adalah benda asing dari planet lain. Loh, dompet ayah? Kenapa ada di sana? Tadi ayah hanya ingin mencari air minum. Oh, atau mungkin ayah pikir dompet itu perlu didinginkan supaya uangnya tidak hangus karena inflasi. Kalimat terakhirku sengaja kubuat terdengar sangat tidak masuk akal. Sarah menutup mulutnya dengan tangan. Isak tangisnya mulai terdengar. Ayah, kenapa bisa begini? Ayah benar-benar sakit. Riko mendekatiku. Kali ini, ia tidak lagi berpura-pura lembut. Dia berdiri sangat dekat denganku sehingga aku bisa mencium aroma parfum mahalnya yang memuakkan. Suaranya kini merendah, dingin, dan penuh dengan ancaman yang tidak lagi terselubung. Ayah,
Dengar. Ini adalah bukti nyata bagi kita semua. Ayah sudah tidak sanggup mengurus diri sendiri, apalagi mengurus puluhan sertifikat tanah, perkebunan sawit, dan semua aset keluarga ini. Semuanya sudah berantakan di kepala ayah. Ayah berbahaya bagi diri sendiri. Ia kemudian berbalik menatap layar ponsel yang sedang menampilkan wajah Hendra melalui video call. Mas Hendra, Mas lihat sendiri kan? Kalau kita biarkan, besok mungkin dia akan menaruh kunci mobil di dalam oven atau membakar sertifikat tanah karena dikira sampah. Kita harus bertindak sekarang. Hendra di seberang sana hanya bisa mengusap wajahnya. Tampak sangat tertekan. Lakukan apa yang harus dilakukan. Rico, tolong urus administrasinya. Aku akan pulang akhir pekan ini untuk tanda tangan. Di dalam hati, aku tersenyum. Rico telah memenangkan pertempuran kecil ini, tapi dia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri. Dia merasa telah berhasil memojokkan seorang pria tua yang rapuh dan kehilangan memori. Dia tidak tahu bahwa di balik wajah, pikun, ini, aku sedang menghitung setiap langkahnya dengan ketelitian seorang Grandmaster catur. Malam itu, setelah seluruh isi rumah mengira aku sudah terlelap dalam kegelapan kamarku, aku bangkit dari tempat tidur. Gerakanku gesit dan efisien, tidak ada lagi seretan kaki atau tangan yang gemetar. Aku berjalan menuju lemari pakaian, menekan bagian belakang dinding lemari yang rahasia, dan mengeluarkan sebuah laptop khusus yang tidak pernah mereka ketahui keberadaannya. Aku menyalakan laptop itu, cahayanya menyinari wajahku di tengah kegelapan. Aku membuka sebuah folder terenkripsi yang diberi judul, Proyek Akhirat. Di dalamnya terdapat rekaman-rekaman suara Rico saat ia menghinaku di belakang punggungku, rekaman video saat ia menggeledah kamarku, dan draft akhir surat wasiat yang sebenarnya. Aku mulai mengetik dengan kecepatan tinggi. Pikiranku setajam silet, jauh lebih tajam daripada saat aku masih berusia 40 tahun. Aku menyelesaikan detail terakhir dari akta wakaf. Aku memindahkan seluruh aset produktifku, tanah perkebunan, ruko-ruko di pusat kota, dan tabungan deposito, ke dalam sebuah yayasan wakaf yang akan mengelola pembangunan kompleks pesantren modern dan rumah sakit gratis bagi kaum duafa. Besok, Rico berencana membawa notaris pilihannya. Seorang notaris muda yang sudah ia suap untuk melegalkan pengalihan harta kepadanya. Dia pikir besok adalah hari penobatannya sebagai raja baru di Imperium Mansur. Dia tidak tahu, besok adalah hari di mana aku akan meruntuhkan seluruh istana pasir yang ia bangun dengan kebohongan dan keserakahan. Aku menatap foto mendiang istriku yang ada di meja. Maafkan aku, Bu. Aku harus bersikap keras pada mereka. Harta ini adalah amanah, dan aku tidak akan membiarkan amanah ini jatuh ke tangan seorang pencuri hanya karena hubungan menantu, bisikku pelan. Aku menutup laptop dengan bunyi klik yang mantap. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, membasuh debu-debu yang menempel pada daun-daun di taman. Persis seperti apa yang akan kulakukan pada rumah ini besok pagi. Aku akan membasuh keserakahan ini sampai ke akar-akarnya, hingga yang tersisa hanyalah mereka yang memiliki ketulusan hati untuk menerima apa yang memang menjadi hak mereka. Rico, kau pikir kau sedang bermain dengan orang tua yang hampir mati. Kau lupa bahwa singa, meskipun sudah tua dan giginya mulai tumpul, tetaplah seekor raja hutan yang tahu cara menjatuhkan pemburu yang ceroboh. Besok, dunia kecilmu akan runtuh, dan aku akan ada di sana untuk menyaksikannya sambil menyesap teh hangatku. Pagi setelah insiden, dompet di kulkas, itu, suasana rumah berubah drastis. Rico tidak lagi menyembunyikan dominasinya. Ia berjalan di lorong-lorong rumah dengan dada membusung, seolah-olah sertifikat tanah sudah berpindah ke sakunya. Aku duduk di kursi goyang di beranda, memegang tasbih, dan memasang wajah kosong yang menatap jauh ke arah kebun. Namun, telingaku menangkap setiap detail persiapan yang ia lakukan. Pastikan ruang makan bersih. Kita akan kedatangan tamu penting jam 7 malam ini, perintah Rico kepada Siti. Suaranya penuh otoritas yang dipaksakan. Aku tahu siapa tamu itu. Rico telah menghubungi seorang notaris bernama Baskoro, pria muda ambisius yang dikenal bisa mengatur dokumen asalkan harganya cocok. Rico tidak membawa notaris keluarga kami yang lama, Pak Gunawan, karena ia tahu Pak Gunawan mustahil bisa disuap. Sarah datang menghampiriku dengan mata sembab. Ia berlutut di samping kursi goyangku, menggenggam tanganku yang sengaja kubuat lemas. Ayah, nanti malam Mas Hendra datang dari Surabaya. Kita akan makan malam besar.
Ada teman Mas Riko juga yang akan membantu urusan administrasi ayah. Ayah mau pakai baju batik yang hijau, kan? Aku menatapnya dengan pandangan yang seolah tak fokus. Batik hijau? Bukankah itu yang kupakai saat pernikahan ibumu? Ah, tidak. Itu sudah lama sekali. Di mana ibumu? Sarah? Kenapa dia belum pulang dari pasar? Sarah terisak pelan, lalu membenamkan wajahnya di pangkuanku. Ibu sudah tidak ada. Yah, sudah 5 tahun. Di balik punggung Sarah, aku melihat Riko berdiri di ambang pintu, memperhatikan kami dengan senyum sinis yang tipis. Ia merasa rencananya berjalan sempurna. Baginya, tangisan Sarah adalah musik latar yang manis menuju kekayaan. Aku mengusap rambut Sarah dengan lembut, merasa perih karena harus membohonginya. Namun aku tahu ini satu-satunya cara untuk menyelamatkannya dari pria parasit ini. Jika aku tidak bertindak ekstrim, Sarah akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai sapi perah bagi keserakahan Riko. Malam itu, meja makan ditata seperti perjamuan kerajaan. Hendra tiba tepat waktu. Wajahnya tampak lelah dan penuh beban. Ia adalah pria yang jujur, tapi terlalu mudah dipengaruhi oleh logika yang tampak masuk akal. Riko segera menyambutnya dengan pelukan hangat yang palsu, lalu memperkenalkan Baskoro, sang notaris bayaran. Mas Hendra, ini Pak Baskoro. Beliau ahli dalam penataan aset keluarga. Mengingat kondisi ayah yang Mas lihat sendiri tadi, Pak Baskoro akan membantu kita merapikan semuanya agar tidak ada masalah pajak atau sengketa di masa depan. Ujar Riko sambil menuangkan air ke gelas Hendra. Baskoro membuka tas kulitnya yang mengkilap, mengeluarkan beberapa map tebal. Selamat malam, Pak Mansur. Senang bertemu Anda. Kami hanya ingin membantu agar hari tua Anda lebih tenang tanpa beban pikiran soal properti, kata Baskoro dengan nada profesional yang dibuat-buat. Aku hanya mengangguk pelan, sesekali menyuapkan nasi ke mulut dengan tangan yang sedikit bergetar. Aku menunggu momentum. Aku ingin mereka merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata. Setelah makan malam, Riko menggiring kami semua ke ruang kerja. Ruangan itu adalah saksi bisu kejayaanku, tempat aku mengambil keputusan-keputusan besar yang membangun kekayaanku. Kini, Riko duduk di kursi kebesaranku, sementara aku didudukkan di sofa rendah agar ia bisa menatapku dari posisi yang lebih tinggi. Ayah, Pak Baskoro sudah menyiapkan beberapa dokumen. Riko memulai. Suaranya kini lebih tegas, hampir memerintah. Ini adalah surat kuasa pengelolaan dan pengalihan aset. Mengingat ayah sering lupa dan mulai linglung, dokumen ini akan memindahkan wewenang tanda tangan kepada saya dan Sarah, sebagai wali sah ayah di rumah ini. Hendra tampak ragu. Riko, bukankah sebaiknya kita bicarakan ini perlahan? Apakah ayah benar-benar paham apa yang ia tanda tangani? Riko langsung menimpali dengan nada tinggi yang dramatis. Mas Hendra, apa Mas mau menunggu sampai ayah tertipu oleh orang asing di luar sana? Atau sampai ayah memberikan sertifikat tanah pada orang lewat karena dia pikir itu brosur? Kita melakukan ini untuk melindungi ayah. Aku melihat Baskoro menyodorkan selembar kertas dan sebuah bantalan tinta merah. Hanya cap jempol di sini, Pak Mansur. Ini hanya formalitas agar kami bisa menjaga aset Anda, kata Baskoro. Aku menatap kertas itu. Itu adalah surat kuasa mutlak. Jika aku menekankan jempolku di sana, Riko bisa menjual seluruh tanahku dalam semalam dan mencairkan seluruh depositoku. Ini untuk apa? Apa ini untuk pendaftaran lomba catur? Tanyaku dengan suara yang sengaja dibuat parau. Riko menggeram pelan. Kesabarannya mulai habis. Bukan catur, ayah. Ini supaya ayah bisa istirahat. Ayah tidak perlu lagi memikirkan sawit, tidak perlu memikirkan ruko. Biar Riko yang urus semuanya. Ayah tinggal duduk diam dan makan enak. Ia menarik tanganku dengan kasar menuju bantalan tinta. Sarah mencoba mencegah. Mas, jangan kasar pada ayah. Aku tidak kasar. Sarah. Aku sedang menyelamatkan masa depan kita, bentak Riko. Ini adalah pertama kalinya ia membentak Sarah di depanku. Topengnya mulai retak lebih lebar. Aku menarik tanganku kembali dengan kekuatan yang tidak mereka sangka. Tunggu. Ayah merasa pusing. Kepalaku seperti berputar. Bisa kita lanjut besok pagi? Ayah ingin tidur. Riko ingin meledak, tapi Baskoro memberikan kode mata agar ia bersabar. Baik.
Ayah, besok pagi. Tapi ingat, besok pagi dokumen ini harus selesai. Jangan sampai kesabaranku habis dan aku harus memasukkan ayah ke panti jompo agar semuanya lebih mudah bagi kami. Kata-kata, panti jompo, itu meluncur dari mulutnya seperti ludah yang menjijikan. Hendra terkejut mendengar itu, tapi ia terlalu lemah untuk mendebat Riko yang saat itu tampak sangat dominan. Aku bangkit, berjalan perlahan keluar ruangan, menyimpan setiap kata-kata Riko dalam memori yang sangat tajam. Keesokan harinya, Riko menyadari bahwa Hendra adalah titik lemah dalam rencananya. Jika Hendra menarik dukungan, maka legalitas dokumen itu bisa digugat. Maka, Riko membawa Hendra ke taman belakang untuk pembicaraan pria ke pria. Aku memantau mereka melalui mikrofon tersembunyi yang kupasang di bawah meja taman kayu. Mas Hendra, suara Riko terdengar prihatin. Aku tahu Mas sedang butuh modal untuk ekspansi bisnis distribusi di Surabaya. Aku dengar dari Sarah, Mas sedang dikejar-kejar Tempo oleh supplier, kan? Hendra terdiam lama. Dari mana kau tahu? Itu tidak penting. Yang penting adalah, begitu dokumen ini ditandatangani ayah, aku bisa menjual salah satu ruko di pusat kota. Hasilnya bisa kita bagi dua. Mas dapat modal, aku dapat bagianku sebagai biaya perawatan ayah di sini. Kita tidak perlu menunggu ayah pergi untuk menikmati hasil keringatnya, kan? Lagi pula, dia sudah tidak tahu cara menikmati uang. Hendra tampak tergoda. Tapi itu harta ayah, Riko. Dia membangunnya dengan darah dan air mata. Dan dia membangunnya untuk siapa kalau bukan untuk anak-anaknya? Dia hanya sedang memegang harta itu dengan tangan yang sudah rapuh. Kita hanya mengambil alih sebelum harta itu menguap karena kesalahannya sendiri. Mas mau lihat bisnis Mas hancur sementara ayah duduk di atas tumpukan sertifikat yang tidak ia pahami. Riko sangat mahir memutarbalikkan logika. Ia menggunakan kebutuhan ekonomi Hendra sebagai pengait. Aku merasa sedih. Hendra, putra pertamaku yang kuharap menjadi pelindung keluarga, kini mulai goyah hanya karena iming-iming modal bisnis. Keserakahan Riko seperti wabah yang mulai menulari anak kandungku sendiri. Sementara itu, Riko mulai memperlakukan asisten rumah tangga barunya dengan semena-mena. Siska, perawat gadungan itu, sering masuk ke kamarku dan mengaduk-aduk lemari bajuku saat aku pura-pura tidur. Di mana dia simpan kuncinya? Gerutu Siska. Ia bahkan sempat mencubit lenganku dengan keras untuk memastikan aku benar-benar tidur. Aku menahan sakit tanpa mengedipkan mata. Aku mencatat setiap perlakuan mereka. Semua ini akan menjadi bukti kuat jika suatu saat mereka mencoba membawaku ke jalur hukum dengan tuduhan penelantaran. Riko benar-benar telah mengubah rumah yang penuh kenangan indah ini menjadi penjara bagi pemiliknya sendiri. Namun, ia tidak sadar bahwa penjara ini memiliki pintu rahasia yang hanya diketahui oleh sipirnya, yaitu aku. Puncak intimidasi Riko terjadi pada hari Kamis, sehari sebelum batas waktu yang kupasang untuk diriku sendiri. Riko masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia membawa map yang sama, tapi kali ini ia membawa satu orang lagi. Seorang pria bertubuh besar yang ia perkenalkan sebagai saksi. Ayah, aku tidak mau membuang waktu lagi, kata Riko. Wajahnya merah padam, nafasnya memburu. Aku tahu ayah punya sertifikat tanah perkebunan sawit seluas 20 hektar di lemari ini. Berikan kuncinya, atau aku akan membongkar seluruh isi kamar ini. Aku duduk di kursi goyangku, menatapnya dengan pandangan kosong. Tanah sawit? Bukankah kita sudah menjualnya untuk membeli kerupuk? Riko menendang meja kecil di sampingku hingga vas bunga pecah berkeping-keping. Hentikan sandiwara pikun ini. Aku tahu kau masih punya akal sehat untuk menyimpan kunci itu. Di mana kau sembunyikan? Ia mulai menggeledah lemariku, melempar baju-bajuku ke lantai. Jas yang kupakai saat wisuda Hendra, kebaya almarhumah istriku, semuanya ia injak-injak tanpa rasa hormat. Siska membantunya, memeriksa setiap sudut kasur, bahkan merobek bantal-bantalku untuk mencari kunci atau dokumen. Mas Riko, apa yang kau lakukan? Sarah masuk ke kamar dan menjerit melihat kekacauan itu. Riko berbalik dan menunjuk Sarah dengan jari gemetar. Diam kau, Sarah. Ayahmu ini menyembunyikan masa depan kita. Dia lebih suka membiarkan harta ini membusuk daripada memberikannya pada kita yang masih hidup dan butuh uang.
Aku melakukan ini untukmu, untuk anak kita nanti. Sarah menangis histeris. Ia mencoba memelukku, tapi Rico menariknya kasar. Lihat dia, Sarah. Dia hanya diam seperti patung. Dia sudah mati secara mental. Hanya tubuhnya yang tersisa. Berikan dokumennya, atau kita semua akan jatuh miskin karena keras kepala orang tua ini. Hendra masuk ke kamar, melihat kekacauan itu dengan wajah pucat. Ia melihat bagaimana Rico memperlakukan adiknya dan ayahnya, tapi ia hanya berdiri mematung di ambang pintu. Konflik antara keserakahan dan nurani berkecamuk di wajahnya. Namun ketakutan akan kebangkrutan bisnisnya tampaknya masih lebih besar. Mas Hendra, bantu aku, teriak Sarah. Hendra hanya menunduk. Rico, jangan kasar. Ayah, tolonglah, berikan saja apa yang dia mau agar rumah ini tenang kembali. Mendengar kata-kata Hendra, hatiku hancur berkeping-keping. Anak laki-lakiku sendiri memintaku menyerah pada perampok ini hanya demi ketenangan yang palsu. Saat itu juga, aku memutuskan bahwa tidak ada satu sen pun dari harta ini yang akan jatuh ke tangan mereka jika mereka tidak bisa menghargai martabat ayahnya. Setelah penggeledahan yang gagal itu, Rico mengunci kamarku dari luar. Ia mengira dengan mengurungku tanpa makan malam, aku akan menyerah dan memberikan apa yang ia mau keesokan paginya. Di dalam kamar yang gelap dan berantakan, aku berdiri tegak. Tidak ada lagi punggung yang membungkuk. Tidak ada lagi tangan yang gemetar. Aku mengambil ponsel rahasia dari balik bingkai foto istriku. Aku menghubungi Pak Gunawan, notaris kepercayaanku yang asli, dan seorang pengacara senior bernama Pak Baskara, bukan Baskoro gadungan milik Rico. Pak Gunawan, semuanya sudah siap? Dokumen wakafnya sudah disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Tanyaku dengan suara mantap. Sudah, Haji Mansur. Semuanya sudah legal. Besok pagi jam 10, kami akan datang bersama saksi-saksi resmi dan perwakilan dari Yayasan Yatim Piatu, jawab Pak Gunawan. Bagus. Pastikan kalian membawa polisi. Saya ingin ini berakhir dengan tuntas. Aku menutup telepon. Aku kemudian membuka laptopku dan melihat rekaman kamera tersembunyi selama 1 jam terakhir. Aku melihat Rico yang sedang menenggak whisky di ruang tamu, merayakan kemenangannya yang belum terjadi. Aku melihat Siska yang sedang mencoba mencuri perhiasan Sarah di kamar sebelah. Dan aku melihat Hendra yang duduk termenung di teras, tampak sangat menyesal namun tidak berani bertindak. Aku merasa dingin. Bukan karena AC, tapi karena aku menyadari betapa uang bisa mengubah manusia menjadi monster dalam waktu singkat. Rico mengira dia sedang menjebak orang tua pikun. Dia tidak tahu bahwa dia sedang berjalan menuju jurang yang dia gali sendiri. Esok adalah hari Jumat, hari yang berkah. Dan aku akan menjadikannya hari yang paling tidak terlupakan dalam hidup Rico. Aku akan menyerahkan segalanya, namun bukan kepadanya. Aku akan memberikan hartaku kembali kepada sang pemilik, melalui tangan-tangan mereka yang lebih membutuhkan. Aku merapikan baju-bajuku yang berserakan di lantai dengan tenang. Aku melipat kembali kebaya almarhumah istriku dengan penuh kasih. Sabar ya, Bu. Besok semua sampah ini akan kita bersihkan dari rumah kita. Bisikku pada foto istriku yang retak kacanya karena ulah Rico. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak. Seolah-olah beban berat yang kupikul selama puluhan tahun telah terangkat. Sementara itu, di luar kamarku, Rico sedang menyusun pidato kemenangannya. Tidak menyadari bahwa skakmat sudah menantinya di fajar menyingsing. Rico pikir dia bisa membeli masa depan dengan menginjak-injak masa laluku. Dia akan segera belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan sertifikat tanah, yaitu kehormatan dan ridha seorang ayah. Fajar hari Jumat menyingsing dengan warna kemerahan yang ganjil, seolah-olah langit tahu bahwa hari ini akan ada badai besar yang meluluh lantakan ego manusia. Aku terbangun sebelum azan subuh berkumandang. Tidak ada lagi gerakan lamban yang kubuat-buat. Aku mandi, mengenakan jubah putih terbaikku, dan memakai parfum gaharu kegemaranku. Di dalam kamar yang masih terkunci dari luar itu, aku melakukan salat sunnah dan memohon ketetapan hati. Aku tahu, apa yang akan kulakukan hari ini akan mengubah sejarah keluarga kami selamanya. Sekitar jam 8 pagi, pintu kamarku dibuka dengan kasar. Rico berdiri di sana dengan mata merah. Tampaknya dia tidak tidur semalaman karena terlalu bersemangat membayangkan harta yang akan dikuasainya. Di belakangnya,
Hendra tampak lesu dengan secangkir kopi di tangan, dan Sarah berdiri dengan wajah cemas yang amat sangat. Keluar. Ayah. Waktunya sarapan terakhir sebagai pemilik rumah ini, sindir Rico dengan nada meremehkan. Kami duduk di meja makan dalam keheningan yang mencekam. Rico tidak lagi menawariku makanan dengan sopan. Ia justru sibuk memeriksa map dokumen bersama Baskoro, notaris bayarannya yang sudah tiba 10 menit kemudian. Suasana sarapan itu terasa seperti perjamuan sebelum eksekusi. Tiba-tiba, Rico menggebrak meja hingga sendok dan garpu berdenting nyaring. Ia berdiri, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi yang meluap. Cukup sandiwara ini. Ayah, dengar baik-baik, teriak Rico. Suaranya menggelegar memenuhi ruang makan yang berplafon tinggi itu. Ayah sudah tua. Ayah sudah pikun. Ayah bahkan tidak tahu bedanya dompet dan botol susu. Jangan mempersulit kami semua. Serahkan saja semua tanah warisan ini atas namaku sekarang juga sebelum ayah mati dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kalimat, sebelum ayah mati, itu bergema di ruangan, menghantam dinding-dinding penuh kenangan keluarga kami. Sarah menjerit kecil, menutupi wajahnya dengan tangan. Hendra tersedak kopinya, menatap Rico dengan tatapan tak percaya. Namun ia tetap bungkam, terpasung oleh janji modal usaha yang ditawarkan Rico. Rico membungkuk, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Kalau ayah tanda tangan sekarang, aku akan memastikan ayah punya kamar yang layak di panti jompo terbaik. Tapi kalau ayah tetap keras kepala, aku akan pastikan ayah menghabiskan sisa hidup ayah di bangsal rumah sakit jiwa karena kegilaan yang ayah buat-buat sendiri. Pilih mana? Aku menatap mata Rico. Aku tidak melihat manusia di sana. Aku hanya melihat sebuah lubang hitam yang haus akan materi. Keserakahannya telah memakan habis sisa-sisa kemanusiaannya. Alih-alih gemetar atau menangis seperti yang mereka harapkan, aku justru meraih cangkir tehku dengan tangan yang sangat stabil. Aku menyeruputnya perlahan, menikmati aroma melati yang menenangkan. Keheningan yang menyusul setelah teriakan Rico terasa sangat tebal. Rico, suaraku keluar dengan nada yang sangat jernih, berat, dan penuh wibawa. Suara yang sudah lama tidak mereka dengar. Duduklah. Kau tampak sangat lelah untuk seseorang yang sebentar lagi akan menjadi tuan tanah. Rico tertegun. Ekspresinya berubah dari marah menjadi bingung. Perubahan suaraku yang tiba-tiba, dari parau dan lemah menjadi tegas dan berwibawa, membuatnya mundur satu langkah. Ayah? Sarah berbisik. Matanya membelalak melihat perubahan auraku. Aku meletakkan cangkir tehku tanpa suara sedikit pun di atas lepeknya. Aku berdiri tegak, membusungkan dada, dan menatap mereka satu persatu dengan pandangan tajam yang selama ini kusembunyikan di balik kelopak mata yang kuyu. Kalian mengira aku pikun karena aku menaruh dompet di kulkas. Aku terkekeh pelan, sebuah kekahan yang membuat bulu kuduk Baskoro berdiri. Itu adalah ujian akal sehat yang sangat sederhana, dan sayang sekali, kalian semua gagal total. Terutama kau. Rico, kau tidak hanya serakah, tapi kau juga ceroboh. Hendra berdiri dengan gemetar. Ayah, jadi selama ini ayah hanya berpura-pura. Aku perlu melihat wajah asli kalian tanpa topeng kesantunan yang palsu. Hendra, jawabku dingin. Dan aku sudah melihatnya. Aku melihat seorang menantu yang ingin merampok mertuanya, dan seorang anak sulung yang bersedia menjual ayahnya demi menutupi kegagalan bisnisnya sendiri. Wajah Hendra memucat seketika. Ia jatuh terduduk kembali ke kursi, tidak berani menatap mataku. Sementara itu, Rico mencoba kembali menguasai keadaan. Ia merampas map dari tangan Baskoro. Tidak peduli ayah pura-pura atau tidak. Ayah sudah terkepung. Semua akses komunikasi ayah sudah aku tutup. Pelayan di sini adalah orang-orangku. Ayah tidak punya pilihan selain menandatangani surat ini. Rico berteriak lagi, mencoba menutupi ketakutannya yang mulai muncul. Aku berjalan menuju bufet kayu jati di sudut ruangan. Aku menekan sebuah tombol tersembunyi di balik ukiran bunga mawar. Sebuah laci kecil terbuka otomatis. Dari sana, aku mengeluarkan sebuah tablet dan menyalakannya. Rico, kau bilang semua komunikasi sudah kau putus. Aku menunjukkan layar tablet itu kepadanya. Layar itu menampilkan 9 kotak CCTV yang dipasang di seluruh sudut rumah, termasuk di dalam kamarku dan ruang kerja. Aku memiliki jaringan internet satelit pribadi yang tidak tersambung ke router rumah ini.
Setiap kata makianmu, setiap rencana jahatmu dengan Baskoro, bahkan momen saat kau menendang vas bunga semalam, semuanya sudah tersimpan di server awan yang dikelola oleh kantor hukum pusat. Wajah Riko berubah dari merah menjadi putih pucat, lalu keabu-abuan. Baskoro mulai berkemas, mencoba melarikan diri, namun aku menunjuknya dengan jari telunjukku. Duduk di sana, Baskoro. Atau kau ingin aku menambah tuntutan pemalsuan dokumen dan konspirasi penipuan ke kepolisian? Baskoro membeku. Ia tahu reputasiku di dunia bisnis bukan sekadar gertakan. Jika aku berkata aku memiliki bukti, maka aku benar-benar memilikinya. Kau pikir aku menghabiskan 30 tahun membangun bisnis ini hanya untuk dikelabui oleh pria amatir sepertimu? Tanyaku pada Riko. Aku sudah tahu tentang kebangkrutan perusahaanmu sejak bulan pertama kau pindah ke sini. Aku sengaja diam, ingin melihat apakah kau akan jujur dan meminta bantuan, atau justru menjadi benalu. Dan kau memilih menjadi benalu yang ingin membunuh pohonnya. Sarah mulai menangis sejadi-jadinya. Mas Riko, benar yang dibilang ayah? Kamu bangkrut? Kamu membohongiku. Riko tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan kebencian yang mendalam. Lalu kenapa? Harta ini milik keluarga. Aku adalah bagian dari keluarga ini. Ayah tidak bisa membiarkan kami melarat sementara ayah menyimpan semua tanah itu. Tepat saat itu, bel rumah berbunyi. Siti, pelayan mata-mata Riko, tampak bingung. Sebelum ia sempat bergerak, pintu depan terbuka. Pak Gunawan masuk bersama dua orang pria berseragam polisi dan seorang pria paruh-baya berpakaian rapi yang memegang tas koper. Selamat pagi, Haji Mansur. Sapa Pak Gunawan dengan hormat. Selamat pagi, Gunawan. Kau datang tepat waktu. Silakan, bawa dokumennya. Kataku tenang. Pak Gunawan mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua dengan logo emas di depannya. Ia meletakkannya di meja makan, tepat di atas piring sarapan Riko yang belum habis. Riko menatap map itu seolah-olah itu adalah bom yang siap meledak. Apa ini? Surat hibah? Tanya Riko dengan suara yang hampir habis. Ada secercah harapan terakhir di matanya. Mungkin dia pikir aku akhirnya luluh dan memberikan tanah itu kepadanya. Buka saja, jawabku singkat. Riko membuka map itu dengan tangan gemetar. Ia membaca halaman pertama. Matanya bergerak cepat ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, ia berteriak dan melempar dokumen itu ke lantai. Tidak mungkin. Ini gila. Ayah pasti sudah gila. Sarah memungut dokumen itu dan membacanya keras-keras dengan suara terputus-putus. Akta Wakaf nomor 45, W 2025. Dengan ini menyatakan bahwa seluruh tanah perkebunan seluas 20 hektar di wilayah utara, tanah komersial di pusat kota, dan bangunan ruko nomor 12-20, diserahkan secara mutlak dan abadi kepada Yayasan Wakaf Umat untuk pembangunan pesantren tahfidz dan rumah sakit gratis. Semua harta itu, aku memotong bacaan Sarah, sudah bukan milikku lagi. Sejak tanda tangan ini dibubuhkan sebulan yang lalu, aku hanyalah pengelola sementara. Harta itu sudah kembali kepada pemilik aslinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemaslahatan orang banyak. Riko jatuh terduduk di lantai. 20 hektar ruko-ruko itu semuanya? Ayah mewakafkan semuanya? Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan nasib kami? Aku berjalan mendekati Riko, menatapnya dari atas. Kau tanya bagaimana dengan nasib kalian? Nasib kalian ada di tangan kalian sendiri. Sama seperti aku dulu membangun semuanya dari nol. Aku tidak akan membiarkan kerja kerasku menjadi bahan bakar untuk keserakahanmu dan kemalasan anak-anakku. Aku menoleh ke arah Hendra yang masih tertunduk. Hendra, bisnis distribusimu gagal karena kau lebih suka bermain golf daripada mengecek gudang. Kau pikir uang ayah adalah jaring pengaman selamanya? Tidak. Hari ini kau belajar bahwa tidak ada makan siang gratis. Lalu aku menatap Sarah. Sarah, putriku yang malang. Aku menyayangimu, tapi kau harus belajar memilih pasangan bukan dari kata-kata manisnya, tapi dari karakternya. Rumah ini masih akan tetap menjadi tempat tinggalmu, tapi kau dan suamimu harus membayar sewa kepada yayasan mulai bulan depan. Jika tidak sanggup, silakan cari tempat lain. Riko tertawa histeris, tawa yang terdengar gila. Ayah sudah pikun, benar-benar pikun.
Siapa orang waras yang membuang harta ratusan miliar hanya untuk diberikan pada orang asing? Ayah menghancurkan masa depan cucu-cucu ayah sendiri. Cucu-cucuku akan lebih bangga memiliki kakek yang membangun rumah sakit untuk ribuan orang daripada kakek yang meninggalkan warisan untuk menantu penjudi dan pembohong sepertimu, jawabku dengan tenang. Aku menoleh kepada polisi yang berdiri di dekat pintu. Petugas, tolong amankan Saudara Baskoro untuk dimintai keterangan terkait pemalsuan dokumen kuasa. Dan untuk Saudara Riko, jika dia melakukan kekerasan fisik di rumah ini setelah saya bicara, silakan ambil tindakan. Riko bangkit, mencoba menerjangku. Namun kedua polisi itu dengan sigap meringkusnya dan menekannya ke meja makan. Wajahnya terhimpit di atas map biru yang tadi ia buang. Lepaskan aku. Ini hartaku. Ini hakku. Teriaknya parau. Aku hanya membelakanginya, menatap keluar jendela ke arah kebun yang luas. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan ini, aku merasa udara di rumah ini menjadi sangat ringan. Beban yang selama ini menghimpit dadaku, beban untuk menjaga harta dari tangan-tangan yang tidak tepat, telah hilang. Gunawan, kataku tanpa menoleh. Pastikan peletakan batu pertama pesantren dilakukan hari Jumat depan. Aku ingin segera melihat tanah itu mulai memberikan manfaat bagi anak-anak yatim. Siap, Haji Mansur, jawab Gunawan. Aku berjalan meninggalkan ruang makan yang penuh dengan isak tangis dan teriakan itu. Aku menuju ke taman belakang, duduk di kursi kayu favoritku, dan merasakan hangatnya sinar matahari pagi. Aku bukan lagi pria kaya yang ketakutan hartanya dicuri. Aku adalah pria merdeka yang telah menitipkan hartanya di tempat yang paling aman, di langit. Riko mengira aku pikun, tapi dialah yang lupa bahwa di dunia ini, kita tidak membawa apa-apa saat pulang, kecuali apa yang telah kita berikan kepada sesama. Dan hari ini, aku telah memberikan segalanya untuk menjamin kepulanganku yang tenang nanti. Setelah kepolisian membawa Baskoro, si notaris gadungan, untuk pemeriksaan lebih lanjut atas tuduhan konspirasi dan pemalsuan dokumen, ruang makan itu berubah menjadi panggung kesunyian yang mengerikan. Riko masih terduduk di lantai. Tangannya gemetar, dan matanya terus terpaku pada map biru yang berisi akta wakaf. Akta itu bukan sekadar kertas baginya. Itu adalah surat kematian bagi semua ambisinya. Ia baru saja menyadari bahwa selama berbulan-bulan ia tidak sedang mengakali seorang pria tua yang lemah, melainkan sedang menari di atas telapak tangan seorang maestro bisnis yang jauh lebih cerdik darinya. Aku berdiri dari kursi makanku. Tidak ada lagi punggung yang membungkuk. Aku berdiri tegak, merapikan kemeja batiku dengan gerakan perlahan namun penuh otoritas. Aku menatap Riko yang tampak kerdil di atas lantai marmer mahalku. Kau tahu, Riko, suaraku bergema di ruangan yang sunyi itu. Kesalahan terbesarmu bukan karena kau ingin kaya. Kesalahan terbesarmu adalah kau meremehkan orang yang memberimu tempat berteduh. Kau mengira kasih sayang adalah kelemahan, dan usia adalah kegilaan. Riko mendongak, wajahnya merah padam. Campuran antara malu, marah, dan keputusasaan. Ayah jahat. Ayah tega menjebakku seperti ini? Ayah membiarkan aku terlihat seperti orang gila di depan semua orang? Jika ayah memang ingin mewakafkan tanah itu, kenapa tidak bilang dari awal? Jika aku bilang dari awal, apakah aku akan melihat wajah aslimu? Tanyaku balik dengan nada dingin. Jika aku bilang dari awal, apakah aku akan tahu bahwa kau berani membentak istrimu dan mengancam mertuamu demi sebidang tanah? Kejujuran hanya muncul saat manusia merasa berada di atas angin. Dan kau, Riko, telah menunjukkan kepadaku iblis yang kau simpan di balik senyum manismu. Sarah, yang selama ini dia mematung, tiba-tiba melangkah maju. Ia membawa sebuah tas koper yang sudah terisi penuh. Rupanya, ia sudah menyiapkan ini sejak ia melihat Riko menggeledah kamar ayahnya semalam. Dengan air mata yang mengalir namun tatapan yang sangat tajam, ia melemparkan tas itu ke arah Riko. Pergilah, Mas. Suara Sarah bergetar namun tegas. Aku sudah menghubungi pengacara. Aku tidak ingin terikat lagi dengan pria yang memperlakukan ayahku seperti sampah hanya karena harta. Aku malu pada ayah, dan aku lebih malu lagi pada diriku sendiri karena pernah mencintaimu. Riko mencoba bangkit dan meraih tangan Sarah, mencoba melakukan manipulasi terakhirnya. Sarah, sayang, aku melakukan ini untuk kita. Untuk anak-anak kita nanti. Aku tidak mau kita hidup susah di bawah bayang-bayang aturan ketat ayahmu.
Anak-anak kita tidak butuh harta hasil rampokan dari kakeknya sendiri, teriak Sarah. Anak-anak kita butuh ayah yang memiliki kehormatan, bukan pencuri yang memakai dasi. Melihat tidak ada lagi celah untuk berakting, Rico akhirnya berdiri. Ia mengambil tasnya, menatapku dengan kebencian yang murni. Ayah akan menyesal. Lihat saja, tanpa aku di sini, rumah ini akan menjadi kuburan yang sepi. Ayah akan mati sendirian bersama tanah-tanah wakaf ayah itu. Ia berjalan keluar, membanting pintu depan dengan kekuatan yang membuat vas bunga di ruang tamu bergetar. Itulah terakhir kalinya aku melihat Rico sebagai bagian dari keluarga ini. Ia pergi membawa rasa malu yang akan menghantuinya seumur hidup. Setelah kepergian Rico, suasana rumah tidak lantas menjadi ringan. Ada beban lain yang harus diselesaikan. Hendra, putra sulungku itu masih duduk mematung di kursinya. Wajahnya disembunyikan di balik kedua telapak tangannya. Isak tangis pelannya mulai terdengar. Ia menyadari bahwa diamnya selama ini adalah bentuk pengkhianatan yang paling pengecut. Sebagai anak lelaki tertua, ia seharusnya menjadi tameng bagiku. Namun ia justru menjadi penonton yang berharap mendapat remah-remah dari hasil jarahan Rico. Aku duduk di depannya. Aku membiarkan keheningan itu berlangsung cukup lama, agar penyesalannya meresap sampai ke tulang. Hendra, panggilku. Ia mendongak, matanya merah dan bengkak. Maafkan aku. Yah. Aku benar-benar terdesak. Bisnisku di Surabaya hancur. Aku berutang pada banyak orang. Rico menjanjikan modal dari hasil penjualan ruko ayah. Aku gelap mata. Aku pengecut. Aku menghela napas panjang. Harta bisa dicari, Hendra. Tapi karakter yang hancur sulit diperbaiki. Kau adalah anakku. Aku membangun semua ini agar kalian tidak perlu merasakan pahitnya kemiskinan seperti yang kurasakan dulu. Tapi rupanya, kenyamanan itu justru membuatmu menjadi lemah dan mudah goyah. Aku mengambil sebuah amplop coklat dari laci meja kerja yang tadi sempat ingin dibongkar Rico. Aku meletakkannya di depan Hendra. Ini bukan sertifikat tanah, kataku sebelum ia sempat bertanya. Ini adalah catatan utang-utangmu yang sudah aku lunasi secara diam-diam melalui pengacaraku sebulan yang lalu. Aku tahu segalanya. Hendra, aku tahu bisnismu hancur karena kau terlalu sering mempercayakan operasional pada orang lain sementara kau sibuk dengan gaya hidup mewah di Surabaya. Hendra terbelalak. Ia membuka amplop itu dan melihat bukti pelunasan utang yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Ia jatuh berlutut di bawah kakiku, menangis sejadi-jadinya, mencium kakiku dengan penyesalan yang mendalam. Ayah, kenapa ayah masih membantuku setelah aku sejahat itu? Karena aku ayahmu, jawabku dengan suara yang mulai serak. Aku melunasi utangmu agar kau bisa memulai lagi tanpa beban. Tapi ingat, ini adalah bantuan terakhir. Aku telah mewakafkan semua aset produktifku. Artinya, tidak akan ada lagi warisan berupa tanah atau bangunan untukmu. Kau harus memulai dari nol. Bekerja sebagai manajer di perusahaan konstruksi milik rekan ayah. Kau akan digaji sebagai karyawan biasa. Kau harus belajar harga dari setiap tetap keringat. Hendra mengangguk berkali-kali. Aku terima. Yah, aku akan bekerja keras. Aku tidak butuh warisan itu. Aku hanya butuh ridha ayah. Melihat Hendra yang hancur secara mental namun mulai bangkit secara moral adalah salah satu kemenangan terbesarku hari itu. Aku menyadari bahwa terkadang, untuk menyelamatkan seseorang, kita harus membiarkan mereka kehilangan segala sesuatu yang mereka gantungkan. Bulan-bulan berikutnya adalah masa transisi yang sibuk. Rumah besar yang dulunya penuh dengan intrik kini menjadi pusat aktivitas sosial. Sarah, yang telah resmi bercerai dari Rico, bertransformasi menjadi wanita yang luar biasa tangguh. Ia tidak lagi menghabiskan waktu di mal atau salon. Ia kini menjabat sebagai Direktur Operasional Yayasan Wakaf Mansur. Aku memperhatikannya dari balkon atas saat ia memimpin rapat dengan para arsitek dan pengelola pesantren. Ia tampak sangat cakap, tegas, dan berwibawa, sifat-sifat yang selama ini terpendam di balik bayang-bayang suaminya yang manipulatif. Ayah, Sarah menghampiriku di balkon suatu sore, membawa draft rencana pembangunan rumah sakit gratis. Arsitek bilang kita bisa menghemat biaya fondasi jika menggunakan material lokal yang kualitasnya sama baiknya. Dana penghematannya bisa kita alihkan untuk pengadaan alat cuci darah. Aku tersenyum bangga. Lakukanlah.
Nak, kau sekarang adalah pemegang amanah. Ingat, harta ini bukan lagi milik keluarga kita. Setiap sen yang kau kelola adalah milik umat. Jangan pernah ada sedikit pun keinginan untuk mengambil yang bukan hakmu. Sarah menggenggam tanganku. Aku sudah belajar banyak dari kesalahan Mas Riko. Yah, aku tidak ingin anak-anakku melihat ibunya sebagai wanita yang serakah. Aku ingin mereka bangga memiliki kakek yang meninggalkan jejak kebaikan di seluruh kota ini. Sementara itu, kabar tentang Riko sampai ke telingaku melalui laporan Pak Gunawan. Riko mencoba membangun bisnis baru dengan sisa uang yang ia miliki. Namun karena karakternya yang buruk dan reputasinya yang sudah hancur di kalangan pengusaha, ia terus mengalami kegagalan. Ia kini tinggal di sebuah apartemen murah dan sering terlihat di tempat-tempat perjudian, mencoba mencari keberuntungan instan yang tidak pernah datang. Aku merasa sedih, namun tidak menyesal. Manusia seperti Riko perlu mencapai titik terendah agar ia mengerti bahwa dunia tidak berputar di sekeliling keinginannya saja. Aku berdoa agar suatu hari ia bertaubat. Namun aku tidak akan pernah membiarkannya kembali masuk ke dalam kehidupan keluargaku. Kesibukan di yayasan membuatku merasa lebih hidup. Aku tidak lagi pura-pura pikun. Sebaliknya, aku adalah penasihat utama yang memastikan setiap proyek berjalan sesuai dengan syariat dan transparansi yang tinggi. Penyakit linu di lututku seolah hilang setiap kali aku melihat progres pembangunan pesantren yang kini sudah mulai berdiri tembok-temboknya. Hari Jumat yang penuh berkah itu akhirnya tiba. Langit biru bersih tanpa awan, seolah turut merestui apa yang sedang kami kerjakan. Peletakan batu pertama pesantren Tahfidz Mansur Al-Khairat dihadiri oleh ratusan warga, anak yatim, dan tokoh masyarakat. Ini bukan sekadar acara seremonial. Ini adalah pernyataan perang terhadap keserakahan. Aku berdiri di atas podium kecil. Di depanku, berhektar-hektar tanah yang dulunya hanya berupa pohon sawit yang membosankan, kini akan berubah menjadi kawah candra di muka bagi generasi penghafal Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, suaraku tidak lagi bergetar. Suaraku lantang, bergema di antara pepohonan. Banyak orang mengira bahwa kekayaan adalah apa yang kita simpan di bank. Banyak orang mengira warisan adalah apa yang kita tulis atas nama anak-anak kita di akta tanah. Tapi hari ini, saya ingin berbagi rahasia yang saya pelajari di usia senja saya. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita lepaskan untuk kepentingan orang banyak. Aku melirik ke arah anak-anakku. Hendra berdiri di barisan depan bersama para pekerja konstruksi lainnya, mengenakan helm proyek dan rompi keselamatan. Ia bekerja sebagai pengawas lapangan, memastikan setiap sak semen digunakan dengan jujur. Sarah berdiri di sampingku, memegang nampan berisi batu pertama. Saya pernah berpura-pura pikun untuk melihat siapa yang benar-benar tulus mencintai saya. Lanjutku, membuat hadirin tertegun. Dan dari sana saya belajar, bahwa jika saya memberikan tanah ini kepada anak-anak saya, mungkin dalam 10 tahun tanah ini akan habis terjual karena perselisihan. Namun, jika saya memberikannya kepada umat, tanah ini akan terus mengalirkan hasilnya bahkan setelah saya dikubur nanti. Aku berlutut di lubang fondasi yang sudah disiapkan. Dengan tangan yang kini mantap, aku meletakkan batu pertama itu. Bismillah. Bisikku. Saat semen dituangkan di atas batu itu, aku merasakan sebuah getaran emosional yang luar biasa. Inilah puncak dari segala kerja kerasku selama 40 tahun. Bukan rumah mewah, bukan mobil mahal, tapi fondasi sebuah tempat suci. Setelah acara selesai, banyak orang yang datang menyalami dan memelukku. Ada seorang nenek tua yang menangis sambil berterima kasih karena cucunya nanti bisa sekolah gratis di sana. Ada pemuda yang bersyukur karena rumah sakit yang akan dibangun akan membantu ibunya berobat. Di saat itulah, aku menyadari bahwa kebahagiaan yang kurasakan saat ini jauh melampaui kebahagiaan saat aku pertama kali mencetak keuntungan 1 miliar pertama dalam bisnisku. Ternyata, memberi memang jauh lebih memuaskan daripada menerima. Riko mengira dia sedang mengejar kebahagiaan dengan mencoba merampas hartaku, padahal dia justru sedang menjauh dari kebahagiaan itu sendiri. 6 bulan telah berlalu. Pembangunan pesantren sudah mencapai tahap penyelesaian akhir. Suara riuh rendah anak-anak yatim yang sudah mulai masuk untuk pembinaan awal mulai terdengar di sore hari. Aku duduk di kursi kayu favoritku di teras rumah, menyesap teh melati sambil menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik gedung pesantren. Rumah besar ini sekarang terasa jauh lebih hangat.
Hendra pulang setiap akhir pekan dari mes proyek dengan baju yang kotor oleh debu konstruksi, namun dengan binar mata yang jauh lebih cerdas dan jujur. Ia mulai bercerita tentang betapa bangganya ia bisa membangun gedung yang bermanfaat bagi orang banyak, bukan sekadar mengejar komisi. Sarah kini telah menjadi wanita yang mandiri. Ia sering membawa cucu-cucuku ke pesantren untuk bermain bersama anak-anak yatim. Ia menanamkan nilai-nilai kesederhanaan kepada mereka sejak dini. Harta kakek bukan untuk kalian miliki, tapi untuk kalian jaga manfaatnya bagi orang lain. Kudengar ia berkata begitu pada putra bungsunya suatu hari. Aku mengambil buku catatan harian yang selalu kubawa. Aku menuliskan refleksi terakhirku. Hari ini aku menyadari bahwa kepikunan yang sesungguhnya adalah ketika seorang manusia lupa bahwa ia akan mati. Kepikunan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mengira bahwa ia akan membawa hartanya ke dalam liang lahat. Aku bersyukur Tuhan memberiku kesempatan untuk sembuh dari kepikunan duniawi itu sebelum ajalku menjemput. Aku menutup buku itu. Aku merasa tenang. Tidak ada lagi ketakutan akan hari esok. Tidak ada lagi kecemasan akan siapa yang akan berebut warisan saat aku tidak ada. Semuanya sudah tertata di tempat yang paling aman, di jalan Tuhan. Tiba-tiba, ponselku berdering. Sebuah nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Ayah. Suara itu parau dan penuh tangis. Itu Riko. Aku di kantor polisi. Aku ditangkap karena utang piutang dan penipuan di tempat kerjaku yang baru. Tolong aku. Yah, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku terdiam sejenak. Aku menarik napas panjang. Riko, kau masih memiliki Tuhan. Mintalah pertolongan kepadanya. Secara hukum, kau harus menjalani apa yang telah kau perbuat. Aku akan mengirimkan pengacara hanya untuk memastikan kau diperlakukan secara adil menurut hukum. Tapi aku tidak akan membayar sepeser pun untuk mengeluarkanmu. Jalani hukumanmu, dan jadilah manusia baru setelah itu. Aku menutup telepon. Aku tidak merasa benci, hanya kasihan. Itulah akhir dari sebuah keserakahan yang tak terbendung. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju ruang tengah. Aku melihat foto almarhumah istriku di dinding. Aku tersenyum padanya. Bu, tugasku sudah hampir selesai. Anak-anak sudah menemukan jalannya, dan harta kita sudah kembali ke tempat asalnya. Aku akan segera menyusulmu dengan hati yang lapang. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara santri sedang mengaji. Itu adalah musik paling indah yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Sebuah warisan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, tidak akan habis dibagi, dan akan terus bersinar bahkan saat namaku sudah terhapus dari ingatan dunia. Inilah akhir dari ceritaku, pria yang pernah dianggap pikun, namun justru dialah yang paling terjaga di tengah dunia yang sedang tertidur lelap dalam keserakahan.